Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar nih teman-teman? Teman-teman, malam hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas balago yang diampu oleh dosen saya, orang tua kami di jurusan, yaitu Bapak Muhammad Revian Panigoro SUD MA. Sebenarnya teman-teman, perkenalkan nih, nama saya Fikardi. Saya NIM saya 2330422025. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Sultan Amai Gorontalo, teman-teman. Teman-teman perlu ketahui, dalam balago itu ada namanya materi tasbih. Nah, teman-teman, malam hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tasbih itu, teman-teman. Teman-teman, sebelum mencari tahu atau mempelajari lebih dalam tentang tasbih, tentu teman-teman harus mengetahui apa sih itu tasbih dan penjelasan umum dari tasbih itu sendiri, teman-teman. Tasbih adalah perumpamaan, teman-teman. Umpama. Terus, bagaimana pengertian tasbih itu, teman-teman? Jadi, tasbih itu adalah penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal yang lain, teman-teman. Seperti ditandai dengan huruf kaf atau sejenisnya, teman-teman. Terus, teman-teman harus ketahui nih, ada beberapa unsur tasbih. Ada 4 unsur tasbih. Yang pertama yaitu musyabbah, yang kedua ada musyabbabi, yang ketiga ada adatu tasbih, dan yang keempat ada wajahu syabinya. Teman-teman pasti bertanya sih, apa sih itu musyabbah? Apa sih itu musyabbabi? Apa sih itu adatu tasbih? Dan apa sih itu wajahu syabinya? Teman-teman tak perlu khawatir. Kita akan menjelaskan tentang apa pengertian dari keempat unsur tadi telah saya sebutkan, teman-teman. Teman-teman, jadi kita masuk ke pertama yaitu tentang pengertian tasbih musyabbah. Nah, musyabbah ini teman-teman harus ketahui. Musyabbah adalah sesuatu yang dijadikan perumpamaan, teman-teman. Terus, musyabbabi. Nah, apa itu sih musyabbabi, teman-teman? Musyabbabi adalah sesuatu yang digunakan untuk dijadikan pembanding. Kalau tadi musyabbah dijadikan perumpamaan, kalau musyabbabi, kalau kita sederhanakan kata-katanya, bisa dibilang diumpamakan, teman-teman. Terus selanjutnya itu ada tuh tasbih atau alat tasbih itu sendiri, teman-teman. Jadi ada tuh tasbih adalah huruf atau kata yang menjadikan penghubung antara musyabbah dan musyabbabi. Contoh-contoh huruf ada tuh tasbih itu sebenarnya banyak, teman-teman, tapi saya hanya mencantumkan 3 saja di slide ini, teman-teman. Yang pertama itu ada kaf yang artinya seperti, ka'anna atau seakan-akan, atau mithal atau mislun atau artinya contoh, teman-teman. Terus teman-teman ada wajahu syibihnya, teman-teman. Wajahu syibihnya adalah yang menjelaskan sifat yang sama antara keduanya atau menjelaskan lebih lanjut antara musyabbah dan musyabbabi, teman-teman. Nah, ini teman-teman telah mengetahui tentang pengertian unsur-unsur. Selanjutnya teman-teman juga harus mengetahui tentang pembagian tasbih itu, teman-teman. Pembagian tasbih ada 5, teman-teman. Yang pertama ada tasbih mursal, yang kedua ada tasbih muakkad, yang ketiga ada tasbih mufassal, yang keempat ada tasbih balik, dan yang kelima ada tasbih mujmal. Ingat, ada 5 pembagian tasbih, teman-teman. Kalau teman-teman telah mengetahui pembagian tasbih, maka langkah selanjutnya yang teman-teman pelajari adalah mengetahui kaidah-kaidah dari kelima pembagian tasbih itu, teman-teman. Tenang, teman-teman, saya sudah mencantumkan slide mengenai tentang kaidah-kaidahnya, teman-teman. Jadi tasbih mursal, kita mulai dari tasbih mursal, teman-teman. Tasbih mursal itu ya tasbih yang disebutkan ada tuh tasbihnya, teman-teman. Kalau teman-teman bingung nih apa sih yang disebutkan ada tuh tasbihnya, tadi kan sudah jelaskan, teman-teman. Ada tuh tasbih adalah alat atau huruf yang menjadi penghubung antara musyabbah dan musyabbabi, teman-teman. Jadi tasbih mursal itu teridentifikasi ketika dia menggunakan huruf kaf, huruf ka'anna, huruf misal. Karena ketiga huruf tadi termasuk adalah huruf-huruf adatu tasbih, huruf yang menghubungkan antara musyabbah dan musyabbabi, teman-teman. Selanjutnya ada tasbih muakkad. Nah, tasbih muakkad ini kebalikan dari tasbih mursal, teman-teman. Kalau tasbih mursal dia disebutkan ada tuh tasbihnya atau huruf penghubungnya. Nah, justru di tasbih muakkad ini
dia buang ada tuh tasbihnya atau huruf penghubungnya. Jadi dia tidak menggunakan huruf penghubungnya teman-teman. Terus ada namanya tasbih mujmal teman-teman. Tasbih mujmal itu tasbih yang dibuang wajah syibahnya. Kalau teman-teman tadi sudah menjelaskan pengertian tentang wajah syibahnya, kita sederhanakan teman-teman. Jadi wajah syibahnya ini adalah yang menjelaskan lebih lanjut antara musyabbah dan musyabbabi itu teman-teman. Dia menjelaskan lebih rinci, lebih jelas tentang musyabbah dan musyabbabi yang disebutkan teman-teman. Terus ada tasbih mufassal. Kalau tasbih mujmal tadi justru disebutkan atau dibuang wajah syibahnya. Nah, tasbih mufassal ini justru disebut wajah syibahnya. Dia menjelaskan lebih jelas, lebih detail teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima yaitu ada tasbih balik teman-teman. Nah, tasbih balik ini yang unik teman-teman. Dia mau teridentifikasi ketika tasbih yang tidak menggunakan adatut tasbih atau yang biasa disebut dengan kata penghubung antara musyabbah dan musyababinya, dan dia juga tidak menggunakan wajah syibahnya atau penjelasan yang lebih lanjut. Wah, ini memang lumayan ribet ya. Seakan-akan kita harus mencari tahu lebih dalam. Maka itu pentingnya nih belajar balago supaya kita bisa mengetahui yang mana itu tasbih balik. Selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu kaidah-kaidahnya, maka selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah belajar langsung, menerapkannya langsung di contoh-contoh soal ini teman-teman. Di sini ada penjelasan mengenai tentang satu kalimat yang kita akan identifikasi. Sudah ada jawabannya sih teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman, di sini ada zadana hadiqatan ka'annahal firdausi fil jamal wal baha, yang artinya itu kami menengok kebun itu sungguh indah dan agung bagaikan surga Firdaus. Teman-teman lihat ini yang saya sudah berikan bold dengan huruf warna kuning. Itu kalimat ini menggunakan huruf kaf. Ingat, ada tasbih, salah satu hurufnya adalah huruf kaf. Maka kalimat ini teridentifikasi menggunakan adatut tasbih atau huruf yang menjadi penghubung yang ditandai dengan huruf kaf. Nah, maka dia termasuk dalam tasbih mursal. Karena dalam kaidah tadi teman-teman, tasbih mursal adalah tasbih yang menggunakan adatu tasbihnya atau huruf penghubung antara musyabbah dan musyabbahnya. Kita lanjut. Zadana hadiqatan ka'annahal firdausi fil jamali wal baha. Fil jamali wal baha. Fil jamali wal baha, yang sungguh indah dan agung. Indah dan agung artinya dia menjelaskan lebih jelas nih, lebih rinci mengenai tentang kebun yang seperti surga Firdaus itu. Nah, surga Firdaus ini kita kalau tidak jelaskan lebih lanjut, kira-kira gimana sih itu surga Firdaus itu teman-teman? Maka dia tambahkan di sini wajah syabinya al-jamali wal baha, yang indah dan agung teman-teman. Maka dia termasuk dalam tasbih mufassal yang disebutkan wajah syabahnya teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengetahui tentang kaidah dan unsur-unsur dan contoh soal itu, maka teman-teman perlu belajar yang namanya tentang soal latihan berikut ini agar teman-teman ilmunya tidak hanya sekedar teori, namun bisa menerapkan kepada soal-soal yang akan muncul tentang atau kalimat-kalimat teman-teman yang pernah teman-teman ketemui, dan teman-teman bisa identifikasi apakah itu dia termasuk wajah tasbih mursal, tasbih mufassal, tasbih muakkad, mujmal, dan tasbih balik. Nah, ini ada soal latihan, ada dua soal saja teman-teman. Saya akan menjelaskan teman-teman mengenai tentang kedua soal ini teman-teman. Jadi yang pertama itu teman-teman ada yang namanya al-malu sayfun naf'an wa darwan. Al-malu, coba teman-teman saya tandai dulu teman-teman. Jadi al-malu, teman-teman lihat ini al-malu. Al-malu adalah harta itu. Al-malu di sini sebagai musyabbah. Terus sayfun adalah pedang. Nah, ketika ada musyabbah maka ada musyabbabi. Nah, musyabbabinya adalah yang diumpamakan. Yang diperumpamaannya al-malu adalah musyabbahnya. Sayfunnya adalah yang diumpamakan atau disebut dengan musyabbabinya. Naf'an wa darwan adalah
wajhus syabinya teman-teman. Dia menjelaskan lebih lanjut apa itu harta itu apa sih. Pedang itu ini dimas harta itu pedang. Pedang itu apa sih yang maksud dari pedang itu yaitu kegunaan dan bahayanya teman-teman. Naf'an madoron. Kalau teman-teman telah mengetahui ini maka teman-teman bisa mengidentifikasi ini termasuk dalam tasbih apa. Ingat teman-teman, yaitu tasbih yang tidak menggunakan adatut tasbihnya termasuk dalam tasbih muakkad. Maka kata al-malu sayfun wa naf'an wa darwan terdapat teridentifikasi atau bisa disebut dengan tasbih muakkad, tasbih yang dibuang adatut tasbihnya atau kata penghubungnya. Teman-teman, selanjutnya nomor kedua nih. Nomor kedua, lakasiratu kasiko sohifatil abror tohiratun nakiyah. Lakasiratil kasiko sohifati. Engkau memiliki perjalanan hidup kasohifatil abror, seperti lembaran orang-orang baik. Tohiratun nakiyah. Sabar teman-teman, saya tandai dulu teman-teman ya. Jadi lakasiro di situ teman-teman ditandai dengan musyabbah. Kasohifatil abror, perjalanan seperti perjalanan hidup seperti lembaran kebaik orang-orang baik. Di sini saya tandai teman-teman kasohifatil abror itu adalah musyababinya. Terus tohiratun nakiyah. Tohiratun nakiyah adalah wajhus syabinya. Tohiratun nakiyah adalah wajhus syabinya. Lakasiro kasohifatil abror tohiratun nakiyah. Nah, apa yang kurang di sini teman-teman? Kalau di sini teman-teman, yang pertama kita identifikasi dia menggunakan adatu tasbihnya, huruf kaf. Dia menggunakan adatu tasbihnya atau kata penghubung antara musyabbah dan musyabbabinya. Jadi dia termasuk dalam tasbih mujmal. Tasbih mujmal adalah tasbih yang menggunakan adatu tasbihnya teman-teman. Kebalikan dari tasbih muakkad. Kalau tadi yang soal pertama, tasbih termasuk dalam tasbih muakkad karena dia tidak menggunakan kata penghubung atau adatu tasbihnya itu seperti huruf kaf ditandai dengan huruf kaf. Kalau di nomor 2 ini dia menggunakan huruf kaf, artinya dia menggunakan adatu tasbihnya. Terus tohiratun nakiyah. Selain itu tohiratun nakiyah ini teman-teman, tohiratun nakiyah ini adalah wajhus syabinya. Maka dalam satu kalimat ini teridentifikasi dua teman-teman, yaitu tasbih mujmal dan tasbih mufassal teman-teman, yaitu dia menggunakan wajhus syabinya teman-teman. Itulah penjelasan singkat mengenai tentang soal latihan mengenai tentang tasbih itu teman-teman. Mungkin teman-teman sebelumnya jika teman-teman merasa kurang, saya ada satu rekomendasi buku yang mungkin teman-teman bisa baca dan teman-teman pahami, yaitu tasbih, yaitu buku yang berjudul Al-Balaghatul Wadihiyah. Ini adalah yang ditulis oleh Ali Al-Karim dan Mustafa Amin yang diterbitkan oleh Sinar Baru Al-Gensindo. Kalau teman-teman, ini adalah buku yang semua materi di sini saya cakup di sini, namun kata-katanya saya sederhanakan. Semoga bermanfaat teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya hanyalah seorang pelajar, seorang mahasiswa yang ingin mencari tahu dan ingin mencari tahu lebih dalam mengenai tentang balago. Kita sama-sama pelajar. Ya, mohon maafkan teman-teman. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.